Mungkin dikatakan bahwa ternyata iman kepada Kristus tidak cukup. Orang Kristen juga harus disunat dan harus menaati hukum Taurat agar didapat selamat. Atau bahkan juga adanya krisis identitas, di mana orang-orang Kristen dari non-Yahudi akan merasa sebagai warga kelas 2 karena tidak melakukan ritual-ritual dari Yahudi itu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita kembali bertemu di dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dalam program podcast Evangelium. Dan saat ini kita akan membahas Evangelium di minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu pada tanggal 14 Juni 2026 dengan topik Dipintori alla haportion, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai dibenarkan oleh karena iman. Dan tentu saja kita bersama dengan narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu seorang pendeta yang masih muda, yang sudah menjadi seorang pendeta resort dan juga memiliki jabatan namanya di pusat. Asik. Ya, inilah dia Amang Pendeta Joshua Togatorop. Ya Amang, bolehlah memperkenalkan diri secara singkat kepada seluruh jemaat kita. Ya baik, terima kasih kepada host kita dan juga tim multimedia distrik Kepulauan Riau. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Pendeta Joshua Togatorop yang saat ini melayani di HKBP Resort Tembesi Indah Batam. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Amang untuk perkenalan singkatnya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau kenal lebih lagi, langsung aja dicek-cek Instagram, Facebook, media sosial dan yang lain-lainnya Bang ya. Ya, kita akan mulai yaitu sermon podcast Evangelium kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan kembali pada program kami yaitu sermon podcast Evangelium. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan terutama bagi narasumber kami Amang Pendeta Joshua yang akan menjelaskan kepada kami terkait satu teks yang boleh menjadi pegangan kami, menjadi khotbah, yaitu di minggu kedua setelah Trinitatis. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah kiranya yang berkehendak dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di distrik kami ini, distrik 20 Kepulauan Riau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah pada ibadah minggu di minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita ikuti di tempat kita masing-masing. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku.
Aku tidak menolak anugerah Allah. Sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, untuk Amang Pendeta Yosua terkait teks kita Amang dalam khotbah minggu kita yang akan kita khotbahkan pada minggu kedua setelah Trinitatis. Dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21, kira-kira Mang pertama sekali sebelum kita masuk ke aplikasi, kita masuk ke yang lain-lain supaya jemaat kita ataupun penonton, pendengar kita tidak lari dari apa sebenarnya latar belakang konteks dari teks ini secara murni yang ingin dijelaskan bagi kita. Mungkin kita boleh berangkat dari situ, Amang. Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Adapun topik kita melalui perikop ini dikatakan dibenarkan oleh karena iman. Bahwa topik ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting sekali. Dibenarkan oleh karena iman. Ya. Karena memang status atau keberadaan seseorang untuk dibenarkan itu adalah sangat-sangat menentukan sekali. Seandainya ketika seseorang menghadapi salah satu persoalan, apakah itu persoalan di dalam yang sampai di dalam proses hukum, tentu dia sangat membutuhkan bagaimana agar dia bisa dibenarkan. Kalau memang betul-betul dia terbukti tidak mengalami suatu kesalahan. Tapi pada faktanya, kalau memang seseorang itu sudah sangat-sangat jelas terbukti bersalah baik secara hukum, apakah dapat dia dibenarkan? Pertanyaannya di sana, apakah dia dapat dibenarkan? Maka jawabannya adalah tentu tidak. Bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti. Nah, disitulah dia. Nah, tadi kalau kita simak di dalam pembacaan nas ini, ada beberapa kali disebut ungkapan dibenarkan, ada 4 kali. Nah, berarti ini juga menjadi salah satu bagian sentral atau yang penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau disebut dibenarkan berasal dari kata dikaio, ya, berarti seseorang dinyatakan tidak bersalah atau benar. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat besar dan luar biasa sekali. Seseorang yang dinyatakan benar dan tidak bersalah, itulah dibenarkan. Yang mana di sana kan kita melihat status hukum yang jelas. Bagaimana seseorang itu menjadi sempurna secara moral. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini yang mau kita lihat dan mau kita gali di dalam konteks atau di dalam latar belakang surat Galatia 2 ayat 15 hingga ayat 21 ini. Yang mana pada masa itu berpusat pada konflik teologis mengenai pembenaran oleh iman versus perbuatan hukum Taurat. Pembenaran oleh iman versus perbuatan hukum Taurat. Ya. Di mana Rasul Paulus hendak menanggapi ajaran Kristen Yahudi yang mengajarkan dengan memaksa bahwa orang non-Yahudi harus lebih dahulu menaati hukum Taurat seperti contoh sunat, aturan makanan, dan lain-lain. Lalu ia dapat dibenarkan. Jadi ada sesuatu hal yang dipaksakan dari mereka yang Kristen Yahudi kepada mereka yang datang dari non-Yahudi. Sehingga mereka yang berlatar belakang Yahudi ini menganggap diri lebih khusus. Ya. Sebab merekalah yang sejak zaman dahulu kala hadir di dalam masa hukum Taurat. Ada kesombongan rohani, bahasa sekarang demikian. Akan tetapi Paulus menegaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pembenaran itu hanya oleh karena iman, bukan oleh hukum Taurat, oleh iman. Ini hendak mengalihkan bahwa hidup yang dibebani dari tuntutan hukum Taurat
menuju hidup yang dimerdekakan oleh kasih di dalam Kristus. Nah, kenapa Paulus sampai mengatakan itu? Sesungguhnya dia mau menegur kemunafikan Petrus ketika ia datang di Antiokhia di dalam membela kemurnian Injil dari ajaran Yudaisme yang mewajibkan orang percaya untuk menaati hukum Taurat. Sementara yang mana Petrus atau disebut Kefas, awalnya dia ditugaskan memberitakan Injil kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Ia melakukan suatu perkumpulan makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi, yaitu dengan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Itu tertulis di dalam ayat 12. Tetapi ketika utusan dari Yakobus datang, yaitu dari kelompok orang-orang bersunat, Petrus menarik diri dan menjauhi mereka karena takut kepada saudara-saudara yang bersunat. Pada mereka kelompok yang bersikeras bahwa orang Kristen harus menaati hukum Taurat tadi. Dia menarik diri, padahal dia sudah bergabung. Sehingga di hadapan umum Paulus menegur Petrus. Ia menilai tindakan Petrus adalah sebuah kemunafikan yang mengaburkan kebenaran Injil dan merusak kesatuan di dalam Kristus. Paulus berkata, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi ada ketidaksesuaian kepada dirinya, dan inilah yang disebut Paulus tadi tentang kemunafikan. Dia mau menekankan kalau orang yang hidup secara Yahudi, maka dia harus mempraktikkan adat istiadat Yahudi. Artinya hidupnya harus lurus, harus disesuaikan. Tetapi di sini tidak demikian, dan di sana letak persoalannya. Di sana letak persoalannya. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum atau tradisi terhadap praktik hidup. Dan apabila hal itu terus diperbolehkan, maka akan terjadi persoalan-persoalan besar. Mungkin dikatakan bahwa ternyata iman kepada Kristus tidak cukup. Orang Kristen juga harus disunat dan harus menaati hukum Taurat agar didapat selamat. Atau bahkan juga adanya krisis identitas, di mana orang-orang Kristen dari non-Yahudi akan merasa sebagai warga kelas 2 karena tidak melakukan ritual-ritual dari Yahudi itu. Maka Paulus di sini hendak meluruskan bahwa di hadapan Allah semua manusia dibenarkan dengan cara yang serupa. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Paulus tidak bermaksud untuk menentang tradisi atau yang namanya hukum Taurat, karena dia memahami semuanya itu. Tadi di dalam ayat 15 disebut, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ini merupakan sebuah pernyataan identitasnya yang jelas sebagai seorang Yahudi dan juga mengakui hukum Taurat. Nah, maka kalau orang-orang Yahudi ketika itu melihat dirinya sebagai umat pilihan, maka mereka dibenarkan karena paham yang mengatakan hidup di dalam hukum Taurat, maka Paulus sesungguhnya juga harus ikut. Paulus jelas sebelumnya bagaimana latar belakangnya, dia seorang yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, bahkan rabi yang mengajarnya adalah hebat, bahkan penganut Farisi taat. Namun dia mau mengatakan bahwa cukupkah hanya karena slogan atau identitas tersebut sebagai umat pilihan Allah kemudian otomatis seseorang itu menjadi dibenarkan? Tentu tidak. Bahwa status sebagai orang Yahudi dan kepemilikan akan hukum Taurat tidak membuat seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Paulus membuka satu pemahaman baru bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam
Kristus Yesus. Itu dikatakan di dalam ayat 16 tadi. Maka dibenarkan atau dikayu ataupun dinyatakan benar di hadapan Allah adalah bukan karena usaha manusia sendiri. Karena melakukan Taurat maka dia menjadi benar. Ya. Tetapi kita melihat sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih mulia, di mana tindakan Allah yang memberi status benar kepada orang-orang yang berdosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka meskipun ada status yang dianggap lebih tinggi ketika itu, tetapi itu tidak dapat dibenarkan, tidak dapat dianggap menjadi salah satu bagian hanya mereka lah yang beroleh keselamatan atau dibenarkan, tetapi hanya melalui iman satu-satunya kepada Kristus. Nah, perlu juga untuk kita cermati di dalam ayat 17 disebut tadi, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Ini kondisi yang mau dijelaskan oleh Paulus setelah hidup manusia dibenarkan karena iman pada Kristus, tetapi dia masih tetap melakukan dosa. Apakah Kristus adalah pelayan dosa? Paulus mau mengklarifikasi bahwa Kristus bukan pelayan dosa. Justru kedatangan Kristus adalah untuk menghapus dosa. Nah, maka kita menemukan mulai dari ayat 19 hingga ayat 21 merupakan puncak pengajaran Paulus. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Mati oleh hukum Taurat, di mana hukum Taurat semakin melihat jelas seluruh keberdosaan dan akibatnya adalah hukuman. Namun seseorang hidup kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kembali berarti ada relasi baru di dalam Kristus. Jadi sama halnya dari latar belakang Paulus, ya, dia mati. Ya, dia sesat, tetapi di dalam perjumpaannya dengan Yesus, nah itulah menjadi titik balik bahwa ada sebuah pengakuan bahwa Kristus adalah di atas segala-galanya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 20 tadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Karena Taurat tidak bisa menuntun, hanya semakin menunjuk kesalahan dan dosa. Dia mau mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku, yang telah menebus, yang telah membawa sebuah pengharapan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka di sini kita mau menemukan ada satu hal yang menarik, munculnya atau hadirnya sebuah transformasi identitas yang baru. Transformasi identitas yang sangat luar biasa. Yang tadinya segala sesuatu berfokus kepada aku yang menganggap diri melakukan Taurat, kini berpindah kepada Kristus yang hadir menyelamatkan. Dari daging dan dunia yang penuh dengan keinginan daging atau yang ingin selalu dikendalikan daging, kini berganti, semuanya itu ditaklukkan karena kehadiran Kristus yang mengasihi dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Maka dikatakan tadi, agar aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, hidup orang percaya adalah hidup di dalam Kristus. Itu dia. Jadi sangat-sangat jelas di sini dikatakan bagaimana seseorang itu dibenarkan bukan karena karya usaha sendiri, termasuk bukan karena mentaati baik tradisi atau Taurat, ya. Karena itu semua semakin menuntun melihat seseorang di dalam melihat berbagai dosa, tetapi Kristuslah yang hadir di dalam karya penyelamatan melalui pengorbanannya. Demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Amang Pendeta Yosua. Saya ada mencatat beberapa hal di sini, Amang Inang, dan ini jelas membuka pemahaman bagi kita. Terlebih Amang, di beberapa waktu belakangan ini kita kan bicara selalu tentang identitas. Ya. Baik dalam khotbah pertanyaan, baik identitas budak tapi juga dibebaskan. Bagaimana Tuhan juga memilih Allah dalam perjanjian-perjanjian lama, orang yang berdosa, dia pilih melalui keturunan siapa kemarin aku lupa itu,
Tapi yang khotbah pertanyaan kita Lamek ya. Iya. Lamek ya, dipilih melalui Lamek. Nah, di sini kita makin diperjelas amangnya, identitas kita sebagai pengikut Kristus itu jelas. Iya. Yaitu adalah identitas yang dibenarkan oleh karena iman, bukan identitas yang masih terpenjara hanya pada mindset aku harus melakukan usaha supaya aku dibenarkan. Iya. Tapi memang anugerah yang diberikan oleh Kristus melalui pembenaran oleh iman, bukan tentang hukum Taurat, dan ini juga akan menghantar kita pada hidup yang apa adanya, bukan tentang kemunafikan seperti yang tadi terjadi kepada Petrus. Betul. Dia mengatakan saya ini murni memiliki menganut ajaran Kristen Yahudi, tapi ternyata yang dia lakukan sangat jauh bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Dan ini juga ternyata sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya saya juga tadi sebelum kita masuk ke aplikasiannya, saya di sini tertarik dengan apa yang Amang Pendeta Joshua katakan tadi. Kita setelah dibenarkan oleh iman, yang kita lakukan tadi kata Amang adalah menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Itu tadi yang boleh saya tangkap dari Amang, karena memang Amang Inang kita boleh lihat sangat jelas penjelasan Amang Joshua, Pendeta Joshua, dimulai dari latar belakang dan bahkan sangat mengena kepada topik minggu kita, dibenarkan, dipiktori, dimulai lagi dengan ada tadi bahasa aslinya di kayu. Nah, oleh karena itu Amang, supaya kita tidak terjerat dalam hidup keberpura-puraan. Kan tadi kita sudah diberikan anugerah secara gratis. Kita dibenarkan oleh karena iman. Tapi kita tetap harus ada reminder dalam hidup kita supaya kita menjauhkan diri dari keberpura-puraan, kita menjauhkan diri dari kemunafikan. Terutama di tahun ini kan kita tahun pengajaran adalah tahun pengajaran transformasi, pengajaran iman di tengah keluarga. Nah, kira-kira apa ini Amang kiat-kiatnya supaya seluruh keluarga, terkhususnya jemaat kita yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau, betul-betul mengimani, mengakui bahwasanya aku ini dibenarkan karena iman, bukan karena usahaku, tapi karena anugerah. Mungkin itu nanti bisa mengkaitkan juga dengan Minggu Trinitatis, karena kita kan hari Minggu kedua setelah Trinitatis. Silakan Amang. Baik, terima kasih. Sungguh sangat menarik sekali yang disampaikan oleh host kita. Bagaimana agar ini menjadi sesuatu hal yang relevan, yang dapat kita pahami khususnya di dalam konteks gerak pelayanan gereja KPP pada tahun ini adalah transformasi pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Nah, tadi dikatakan adanya sebuah transformasi identitas ya ini, bahwa identitas seseorang yang sudah merasakan hidup yang dibenarkan di dalam Kristus bukan hanya sebatas identitas yang pasif ya, yang cukup berkata bahwa saya adalah pengikut Kristus, saya adalah orang Kristen, saya sudah dibaptis. Nah, bukan hanya sebatas di sini. Itu betul-betul sudah terjadi. Tetapi bagaimana itu mewujud ya, bertransformasi di dalam identitas kita yang bukan hanya di dalam slogan tadi. Bagaimana dia bisa terlihat ya. Sehingga salah satu caranya adalah mengalami relasi yang senantiasa hidup bersama-sama dengan Allah ya. Hidup di dalam Allah. Sudah jelas sekali di dalam konsep Trinitatis bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menjadikan semuanya, dan bagaimana Allah juga menghadirkan keselamatan yang tidak boleh dihadirkan oleh dunia ini, tetapi Dia sendiri yang berinisiatif di dalam Kristus. Dan itu juga sangat jelas sekali di dalam pencurahan Roh Kudus untuk senantiasa membentuk seluruh hidup dan seluruh gerak apa yang kita kerjakan, sehingga seseorang yang sudah dibenarkan karena iman, dia mengalami yang namanya relasi hidup bersama-sama dengan Allah. Bahwa kekristenan kita itu bukan hanya dilihat hanya dari sisi sebatas keaktifan kita mengikuti kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan seremoni, bahwa
identitas kita itu bukan hanya sebatas dilihat, dikenal ketika kita memberi. Ya, ada juga orang yang memberi tetapi bukan didasari dengan kasih, ya, bukan dari dasar solidaritas, bukan, tetapi untuk yang lain. Ya. Tetapi bagaimana kita memahami Tuhan mengenal kita seutuhnya dan kita tidak dapat mempertaruhkan apapun dalam diri kita kalau bukan karena Yesus yang membawa dan menghadirkan itu kepada kita. Sehingga kalau orang yang sudah mengalami hidup di dalam relasi bersama Allah, maka dia tidak akan berwajah dua atau bahkan lebih enggak. Jadi dia tulus, ya. Jangan ya hidupnya sebentar menghadap kepada Allah, beribadah kepada Tuhan, namun setelah itu wah dia melupakan hidupnya di hadapan Tuhan. Oh, bukan demikian. Tetapi menjalani hidup yang selalu berelasi dengan Tuhan sehingga tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan tadi di dalam pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, bagaimana saat ini gereja dan khususnya keluarga menyampaikan ini kepada seluruh anggota keluarganya untuk menghayati hidup yang sungguh-sungguh telah dibenarkan di dalam iman. Bukan karena upaya kita sendiri, tetapi Kristus yang betul-betul datang memasuki diri kita yang tadinya tidak berarti, tetapi dibawa pada sebuah kepastian, kebahagiaan, dan sesuatu hal yang istimewa. Itu sebab saya katakan tadi ada totalitas hidup, ada totalitas hidup. Hadirlah menjadi keluarga yang senantiasa menjalin hubungan di dalam relasi di dalam Kristus. Sehingga pengajaran iman di dalam keluarga itu akan terlihat. Keluarga tersebut akan senantiasa teguh di dalam Kristus. Walaupun terjadi berbagai goncangan di dalamnya. Keluarga tersebut akan tetap berharap kepada Kristus yang menang. Meskipun dia mengalami yang namanya kesulitan atau penderitaan, ya. Jadi alamilah yang disebut dengan transformasi identitas hidup yang baru, bukan hanya sebatas menyebutkan bahwa kita telah ditebus, dibenarkan, tetapi ada sesuatu hal yang bergerak aktif dalam diri kita dan itu kita kerjakan dalam dorongan iman kita kepada Kristus. Mantap, Amang. Jadi memang ini satu kendala kita, Amang, ya. Kadang kita hidup dalam iman yang pasif. Hidup hanya bergantung kepada ya udah kapan Tuhan memberi, ya udah aku terima. Ya kan, kita hidup sementara teks kita hari ini dari latar belakang dan juga dari pengaplikasian relevansi dalam kehidupan sehari-hari di tengah tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Memang kita diajak khususnya narasumber kita Mang Pendeta Yosua tadi mengajak kita untuk bergerak aktif. Bukan hanya sekedar keberpura-puraan atau bukan hanya sekedar untuk dilihat baik oleh orang lain atau bukan hanya sekedar supaya orang memiliki pola pikir atau pola pandang terhadap kita yang baik, tapi kita memang betul-betul diajak bergerak aktif membangun relasi hidup dengan Allah secara murni. Karena boleh nggak Amang kalau saya katakan karena hidup dalam Kristus ini ada yang namanya kepastian. Oh iya? Ya, makanya coba kalau kita kembali lagi tadi ke ayat 20 mungkin kan, hidup dalam Kristus itu kalau saya bilang adalah kepastian. Nah, kemudian di ayat 20 dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Gimana Mang? Kira-kira itu relevan gak? Atau ada gak ayat dari sini yang bisa mendukung hidup dalam Kristus adalah sebuah kepastian yang semakin mengajarkan kita untuk bergerak aktif, untuk membangun sebuah relasi hidup yang betul-betul secara murni dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam konteks hidup dimerdekakan oleh kasih Kristus. Gimana kira-kira Mang? Iya, baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya, sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih atas ajakannya untuk semakin memperdalam bagaimana kajian kita mengenai nas ini ya.
Kalau dari nasnya, kita bisa melihat itu apa yang dikatakan Paulus juga di dalam Roma 3, mulai dari ayat 21 sampai ayat 26, ya. Secara konkret dan jelas dia mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, maka disinilah menjadi eh, satu kepastian kepada kita, ya, bahwa hidup kita ini harus total dan harus bergerak dengan apa yang kita imani. Jadi bukan sesuatu iman yang pasif tadi, ya. Jadi pengharapan kita, penglihatan kita adalah kepada Kristus. Nah, saya jadi ingat seorang teolog yang bernama Jurgen Moltmann, ya. Dia mengatakan mengenai yang dibenarkan karena iman ini, ya, bahwa dikatakan kebangkitan Kristus adalah pengharapan iman Kristen yang mendorong umat untuk bertransformasi dalam melayani dunia. Jadi melihat akan kebangkitan Kristus, ya, adalah pengharapan, membuat sesuatu hal yang baru dalam diri kita, sehingga tadi bukan lagi hanya cukup begitu-begitu saja atau stagnan iman kita, tetapi harus terus bergerak maju, mendorong sampai membuat atau menimbulkan suatu transformasi untuk semakin dikenal dan dirasakan oleh dunia, sembari kita menanti akan kerajaan Allah yang akan datang menghampiri hidup kita. Ya, makasih Amang untuk keterangannya sudah sangat dalam, dimulai dari latar belakang, kemudian tadi kita masuk ke relevansi dalam tahun transformasi AKBP, di tengah-tengah pengajaran iman, di tengah keluarga, dan juga terakhir tadi kita semakin diperkaya lagi dengan ayat tambahan bahwasanya hidup dalam Kristus adalah sebuah kepastian, karena itu adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kita dibenarkan, kita dimerdekakan oleh Kristus, oleh kasih Kristus, sehingga kita menerima hidup yang dilayakkan. Dan itu adalah menjadi karunia yang terbesar kita dalam keimanan kita kepada Kristus. Nah, Amang, yang terakhir, kalau dari semua penjelasan Amang tadi udah keren banget. Jadi yang terakhir nih, ini pasti akan jauh lebih keren. Closing statement Mang terkait topik minggu di Minggu Trinitatis dan juga nats kita di Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Ini kira-kira apa Mang? Boleh silahkan melalui kamera yang ini. Iya, sebagai closing statement, hidup dibenarkan karena iman, dan itu tadi kita rasakan bagaimana pengorbanan Kristus. Saya mau mengatakan demikian dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah sia-siakan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Itu saja. Jangan pernah sia-siakan kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Tetapi marilah kita sambut itu dengan syukur, dengan semakin dekat kepadanya, ya. Dengan semakin dekat kepadanya, dan itu pula lah yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan dasar iman kepadanya. Kalau dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian. Jadi harus ada sebuah pergerakan, harus ada yang terlihat dan dirasakan oleh dunia ini bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, dibenarkan di dalam iman, dan Kristus adalah penyelamat kita. Oh, so amazing Amangnya. Ingat Bapak Ibu pesan Amang Pendeta Joshua di minggu kedua setelah Trinitatis bagi kita semua penonton kanal YouTube AKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Jangan pernah sia-siakan kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ya Amang, kita sudah sampai pada closing statement. Itu berarti
kegiatan kita, sermon podcast kita telah berakhir dan kami mempersilahkan Amang Pendeta Yosua untuk menutup podcast kita dengan doa. Baik, terima kasih. Kita akhiri podcast kita ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih-lebih di dalam anugerah yang Engkau curahkan, Engkau berikan di dalam Yesus Kristus, yang telah membawa hidup kami kepada suatu kehidupan yang berpengharapan, sehingga di dalamnya kami semakin hidup di dalam iman. Engkau yang telah membenarkan kami, bukan karena upaya yang dilakukan dalam diri kami masing-masing. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami semakin menghayati dengan sungguh dan dengan dalam bagaimana hidup orang yang dibenarkan, hidup orang yang beriman, dan bagaimana kami di dalam menjalani seluruh kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, bahwa diselamatkan karena iman atau dibenarkan karena iman bukan hanya sebatas mengaku bahwa diri kami adalah orang yang telah beriman, namun bagaimana kami mengalami relasi hidup yang senantiasa bersama dengan Engkau, dan juga mengalami transformasi hidup, baik di dalam keluarga yang penuh dengan pengharapan di dalam perlindungan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah juga distrik ini di dalam pelayanannya, di dalam mengabarkan kabar sukacita, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kiranya Kau memberkati host kami pada saat ini dan seluruh tim multimedia yang ada di distrik ini, yang berjerih lelah dengan upaya ini untuk memberitakan Injil bagi segenap manusia yang dapat mendengarkannya. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka senantiasa dan menghadirkan sukacita yang melimpah. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta Yosua dan sampai jumpa kembali Amanginan dalam sermon podcast lainnya.